Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Menurut penafsiran para ulama Islam, hewan akhir zaman bernama Dabba akan keluar dari perut bumi sembari membawa tongkat Nabi Musa dan juga cincin Nabi Sulaiman alaihissalam. Hewan ini disebutkan termasuk jenis hewan melata atau reptil. Secara bahasa, Dabba al-ard menjadi frasa yang digambarkan sebagai hewan buas atau monster yang keluar dari perut bumi. Ada 3 hal yang jika keluar, maka tidak akan berguna lagi keimanan orang yang belum beriman sebelumnya dan belum mengusahakan kebaikan yang dilakukan dalam imannya. Terbitnya matahari dari barat, Dajjal, dan juga binatang bumi atau Dabba. Hadis riwayat Muslim. Dalam penelitian yang berjudul Dabba al-ard dalam Al-Quran dan juga revisinya dengan Reptilia 2022 oleh Dery Andika Dirmi, disebutkan Dabba al-ard atau Dabba adalah binatang melata yang akan muncul di kota Mekah dekat Gunung Safa. Kesaktian hewan akhir zaman ini yakni bisa berbicara dengan kata-kata yang fasih. Hal ini juga menjadi ciri utama yang membedakannya dengan hewan lain. Saat muncul ke bumi, Dabba akan memberikan tanda pengenal kepada orang mukmin dan juga orang kafir dengan menggunakan tongkat Nabi Musa dan juga cincin Nabi Sulaiman. Peristiwa ini akan menyebabkan orang-orang yang sedang berkumpul merujuk satu dengan lainnya dengan menyebut wahai mukmin atau wahai kafir. Dabba membawa tongkat Nabi Musa dan juga cincin Nabi Sulaiman. Dabba diyakini akan membawa tongkat Nabi Musa dan juga cincin Nabi Sulaiman. Tongkat Nabi Musa memiliki sejarah penting dalam agama Yahudi, di mana Nabi Musa menggunakannya untuk memperlihatkan keajaiban Tuhan kepada Bani Israel. Sementara itu, cincin Nabi Sulaiman merupakan lambang kekuasaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman, yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan bangsa jin dan juga bangsa hewan. Dan apabila perkataan atau ketentuan masa kehancuran alam telah berlaku atas mereka, kami keluarkan makhluk bergerak yang bernyawa dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Al-Quran Surat An-Naml ayat 82. Tujuan kemunculan Dajjal adalah memberikan tanda pengenal kepada orang mukmin dan juga orang kafir dengan menggunakan tongkat Nabi Musa dan juga cincin Nabi Sulaiman alaihissalam. Tanda tersebut berupa perubahan pada hidung seorang kafir yang terlihat karena adanya cincin, serta cahaya yang memancar pada wajah yang memutih pada seorang mukmin yang disebabkan oleh tongkat tersebut. Peristiwa itu akan menyebabkan orang-orang yang sedang berkumpul merujuk satu sama lain dengan menyebut wahai mukmin ataupun wahai kafir. Seekor binatang akan keluar dengan membawa tongkat Nabi Musa dan juga cincin Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu dia akan memberikan tanda atau cap sebagai tanda pengenal kepada seorang kafir afan atau salah seorang pewaris hadis. Katanya, pada hidung seorang kafir dengan cincin dan menjadikan bercahaya serta memutih wajah orang mukmin dengan tongkat, sehingga orang-orang yang sedang berkumpul pada hidangan makanan akan saling menyeru. Maka yang ia katakan, wahai mukmin, sementara yang lain berkata, wahai kafir. Hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Tirmizi. Ciri-ciri Dabba, binatang yang hidup di laut. Menurut Waba al-Zuhaili dalam tafsir Al-Mu'min, Dabba adalah memiliki makna sebagai makhluk hidup yang melata di bumi, khususnya binatang laut.
Allah mengeluarkan binatang melata tersebut dari bumi untuk berbicara kepada manusia dan mengingatkan mereka bahwa sebagian besar manusia tidak mempercayai ayat-ayat Allah. Binatang melata itu diberi nama Jasasa. Berbulu halus dan panjang, kakinya 60 hasta. Hewan dabba tersebut memiliki bulu yang halus, memiliki kaki, dan memiliki panjang sekitar 60 hasta. Ciri-ciri ini memberikan gambaran fisik tentang bagaimana dabba terlihat. Selain itu, dalam pandangan Abdullah bin Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dabba disebut sebagai al-jasasa. Pendapat ini memberikan nama khusus untuk hewan tersebut dan menambahkan dimensi keidentitasan dalam mengenali dabba di masa depan. Memiliki 4 kaki dan juga sayap. Dalam sebuah riwayat yang diterima dari Abu Hurairah, disebutkan dabba adalah hewan yang memiliki ciri-ciri panjang tubuh yang mencapai 60 hasta dan tingginya mencapai awan. Sementara jarak antara kedua tanduknya setara dengan perjalanan 1 farsa. Dabba juga memiliki 2 bentuk, dengan 4 kaki yang dilengkapi bulu panjang yang menyerupai burung serta memiliki 2 sayap. Ciri-ciri ini memberikan gambaran lebih jelas tentang dimensi fisik dan juga penampilan dabba yang dijelaskan dalam riwayat tersebut. Kepala, mata, telinga, tanduk, dada, dan juga warnanya berbeda. Dalam riwayat dari Ibnu Zuraid, bentuk fisik dabba adalah kepalanya menyerupai hewan banteng, matanya menyerupai mata babi, telinganya menyerupai telinga gajah, tanduknya menyerupai tanduk rusa, dadanya menyerupai dada singa, warnanya menyerupai warna harimau, kukunya menyerupai kuku sapi betina, ekornya menyerupai ekor domba, dan telapak kakinya menyerupai telapak unta. Masuk kategori reptil. Dalam surat An-Naml ayat ke-82 terdapat penjelasan mengenai karakteristik dan juga bentuk dabba yang muncul menjelang hari kiamat. Meskipun tidak ada bentuk yang konkret yang dapat dibuktikan, ayat tersebut memberikan gambaran dabba al-ard merupakan hewan melata atau reptil yang berbeda dengan makhluk-makhluk normal pada umumnya. Reptil merupakan kelompok hewan vertebrata berdarah dingin yang memiliki sisik sebagai penutup tubuh. Mereka adalah hewan melata. Tubuh reptil dilindungi oleh sisik yang terbentuk dari keratin, baik berbentuk rata maupun berduri. Sisik tersebut memiliki fungsi penting, yaitu mengatur sirkulasi air untuk mencegah dehidrasi ketika reptil berada jauh dari perairan. Demikianlah, meskipun bentuk sebenarnya dari dabba belum dapat dipastikan, ayat tersebut menggambarkan bahwa dabba al-ard memiliki karakteristik yang mirip dengan reptil. Ini sejenis hewan melata yang memiliki tubuh tertutup oleh sisik sebagai pelindungnya. Memiliki semua warna. Dalam buku yang berjudul Tanda Kiamat Besar, Ibnu Abbas mengungkapkan dabba memiliki semua warna hewan yang ada dan mempunyai karakteristik yang mencakup karakter setiap umat. Salah satu karakteristiknya adalah kemampuannya berbicara dengan bahasa Arab yang fasih. Itu artinya dabba dapat berkomunikasi dengan manusia menggunakan bahasa yang mereka pahami, seperti yang diterjemahkan oleh Mahir Ahmad As-Sufi. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan tentang hari kiamat adalah perkara yang gaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Bahkan malaikat, nabi, rasul ataupun siapapun tidak ada yang tahu kapan datangnya hari kiamat. Namun Allah memberikan tanda-tanda besar akan datangnya hari kiamat. Dan berikut adalah tanda-tanda datangnya hari kiamat. Yang pertama adalah munculnya Imam Mahdi, lalu munculnya Dajjal, Nabi Isa memimpin dunia, munculnya Yajud Majud, lalu matahari terbit dari barat, munculnya dabba atau sejenis binatang melata, dan kabut dan angan-angan yang berhembus, lalu munculnya api dari Yaman, terjadinya gempa di mana-mana dan kehancuran Ka'bah. Itulah 10 tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Apabila tanda-tanda tersebut sudah nampak, maka itu artinya kiamat sudah semakin dekat. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah dan selalu berada di jalan Allah. Amin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.